Salam sukses, salam petani tulen. Jumpa lagi dengan saya, Ali Akbar Petani Tulen, di infonya dunia pertanian. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi sedikit tentang cara membuat aran sekam ya, super sederhana, tanpa cerobong asap, beserta bagaimana manfaatnya aran sekam bagi tanah dan tanaman ya kawan-kawan. Bagaimana caranya? Simak terus video ini. Let's go. Ada begitu banyak kawan kita ya yang kesulitan membuat aran sekam. Selain harus memikirkan alat yang harus digunakan seperti cerobong asap yang membantu dalam proses pembuatan aran sekam, kawan-kawan juga biasanya harus menunggu waktu yang agak lama ya agar sekam terbakar semua. Tak hanya itu, juga harus susah payah melakukan pembalikan ya agar sekam terbakar semua secara menyeluruh. Nah, untuk itu saya akan memperlihatkan cara membuat aran sekam bakar yang tentunya sangat sederhana tanpa alat cerobong asap. Hal yang saya lakukan ini selain dapat aran sekam, juga dapat aran kayunya ya kawan-kawan. Hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu sediakan kayu bakar, semakin banyak semakin bagus ya, karena selain dapat aran sekam juga dapat aran kayu sebagai bahan untuk memasak makanan di rumah kita ya masing-masing. Sediakan sekam padi yang diperkirakan mampu menutupi semua kayu bakar yang sudah disediakan sebelumnya ya. Tumpuk dan bakar kayu sampai kelihatan ada bara apinya, sambil pinggiran pembakaran dikasih sekam terus menerus ya, seperti yang kawan-kawan lihat di video ini. Tutupi semua kayu bakar dengan sekam dengan ketebalan kurang lebih 20-30 cm ya, yang diperkirakan tidak terlalu dalam juga. Jangan sampai bara api yang ada di dalam sekam itu mati ya kawan-kawan. Tunggu hingga hampir terbakar semua ya. Untuk pembakaran sekam sebaiknya dilakukan sore hari ya, sehingga pada pagi hari kita tinggal menyiram yang sudah jadi arang, dan bagi sekam yang belum terbakar tinggal dicampur sama yang sudah terbakar ya kawan-kawan, seperti video ini. Nah, setelah terbakar semua secara menyeluruh, kita tinggal menghamparkan aran sekam ya. Kemudian setelah dihamparkan disiram, kemudian setelah disiram dibalik lagi, siram hingga betul-betul tidak ada asap ya atau bara api mati. Nah, sambil melihat videonya ada beberapa manfaat ya aran sekam. Atau pertama yang saya harus jelaskan dulu kegunaannya. Kegunaan aran sekam itu bisa sebagai media tanam seperti pot, polybag, untuk media semai, juga bisa sebagai media hidroponik ya kawan-kawan. Selain sebagai media, bisa juga digunakan sebagai pencampuran pupuk organik padat, kompos, hijauan, pupuk kandang, dan pupuk padat lainnya. Nah, bisa juga digunakan untuk lahan pertanian konvensional ya kawan-kawan. Nah, seperti ini ya. Setelah semua terbakar, kita siram sehingga betul-betul asap tidak ada dan bara api sudah mati. Selain kegunaan aran sekam, juga ada begitu banyak kandungan dalam aran sekam ya, seperti silika. Kadar silika dalam aran sekam itu bisa mencapai sekitar 52% ya, dan unsur karbon sekitar 31%, dan unsur hara makro dan mikro lainnya. Unsur hara makro dan mikro
Yang paling dominan itu yang unsur kalium sama kalsium ya. Kalium bisa sampai 0,31% dan kalsium lebih tinggi sedikit 0,96% ya, kurang lebih seperti itu. Jadi sehingga aron sekam ini bisa digunakan sebagai bahan untuk menetralisir tanah ya, atau bisa menaikkan pH asam tanah, karena pH aron sekam bisa mencapai sampai 9 ya, atau ber-pH basah. Selain kandungan hara yang bermanfaat bagi tanaman, perlu juga diketahui manfaat aron sekam bakar untuk media tanah dan tanaman ya. Beberapa manfaat di antaranya seperti dapat menjaga kondisi tanah tetap gembur ya, karena memiliki porositas tinggi dan ringan sehingga menghindari pengerasan tanah. Bagi tanah yang keras dan liat seperti tanah-tanah di daerah saya ya kawan-kawan, keras dan liat, bisa digemburkan kembali jika menggunakan aron sekam sebagai bahan tambahan pada tanah. Namun penggunaan aron sekam untuk menggemburkan tanah itu harus dalam jumlah besar ya. Kemudian manfaat yang kedua yaitu dapat memacu pertumbuhan atau proliferation mikroorganisme yang berguna bagi tanah dan tanaman. Proliferation artinya dapat mempercepat siklus hidup ya, siklus hidup sel, atau mengulang siklus hidup sel, sehingga mikroorganisme dalam tanah itu cepat berkembang biak karena aron sekam yang memiliki pori-pori kecil yang mampu menjaga kelembaban stabil. Yang kemudian yang ketiga, seperti yang saya jelaskan tadi, mengatur pH tanah pada kondisi tertentu ya. Keempat, mempertahankan kelembaban. Apabila aron sekam ke dalam tanah akan dapat mengikat air dan melepaskan jika tanah menjadi kering ya. Jika sering hujan, aron sekam mampu menyerap air, dan jika musim kemarau, aron sekam mampu menjaga kelembaban ya, sehingga tanah tetap lembab. Kemudian manfaat selanjutnya menyuburkan tanah dan tanaman. Ini sudah pasti ya, karena ketika tanah gembur, mikroorganisme dalam tanah berkembang biak dengan bagus. Artinya unsur hara dalam tanah akan mudah diserap tanaman, akar tanaman juga akan mudah menembus tanah ya. Kemudian manfaat selanjutnya memperbaiki tanah yang rusak akibat kontaminasi dengan bahan kimia. Ternyata aron sekam juga mampu memperbaiki tanah yang sudah kontaminasi dengan kimia ya kawan-kawan. Manfaat selanjutnya mampu meningkatkan produksi tanaman. Ini sudah jelas ya, ketika akar mudah menembus tanah sehingga produksi tanaman meningkat ya kawan-kawan. Kemudian manfaat selanjutnya yaitu sebagai absorban untuk menekan jumlah mikroba patogen. Selain dapat menghadirkan mikroba baik, juga dapat menghalau mikroba patogen. Manfaat selanjutnya yaitu dapat meningkatkan daya serap dan daya ikat tanah terhadap air ya, yang sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian manfaat selanjutnya yaitu menjaga sirkulasi udara pada media tanam. Jadi karena aron sekam memiliki prioritas tinggi dan ringan, sehingga pertukaran udara itu lancar ya kawan-kawan, sehingga mikroba dalam tanah itu mampu berkembang biak dengan baik, penyerapan air mampu berjalan dengan baik. Jadi ada begitu banyak manfaat ya yang mampu kita rasakan ketika menggunakan aron sekam sebagai media atau sebagai pupuk untuk tanaman. Oke, cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.